Halo semua, salam sejahtera buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nama aku Muhammad Farah Syahid, dan kali ini bakal bahas sesuatu yang pasti jadi kabar baik buat para pengusaha dan juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhannya. Ya, tepatnya tentang 7 insentif pajak yang baru aja digelontorkan pemerintah pada bulan November 2025. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari apa aja insentifnya sampai dampaknya buat kita semua. Sebelum masuk ke daftar insentifnya, kita perlu tahu latar belakang kenapa pemerintah keluarkan kebijakan ini. Nah, akhir-akhir ini ekonomi global masih ada beberapa tekanan, jadi pemerintah berusaha banget dorong aktivitas usaha dalam negeri. Nah, tujuannya utama dari insentif pajak ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, bantu para pengusaha terutama UMKM agar lebih mudah berkembang. Kedua, tarik minat investor baik dalam maupun luar negeri. Terus yang ketiga, ciptakan lebih banyak lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan cuma untung buat pengusaha, tapi juga buat kita semua secara luas. Oke, sekarang kita masuk ke daftar lengkapnya ya. Ada 7 insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah, yaitu pertama, pengurangan tarif pajak penghasilan atau yang kita kenal PPH. PPH, Badan untuk UMKM dan Industri Strategis. Yang kedua, pelepasan beban PPH final untuk sektor pariwisata dan kreatif. Kemudian yang ketiga, pengurangan PPH pasal 21 buat pekerja yang kerja di daerah 3T. Ya, itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Keempat, insentif pajak khusus buat yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Kelima, pelebihan beban pajak buat yang mau nyalain anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Kemudian yang keenam, pengurangan biaya masuk buat bahan baku yang dipakai industri dalam negeri. Dan yang terakhir, simplifikasi produser pelaporan pajak khusus buat usaha mikro. Nanti kita bahas satu persatu dengan contoh perhitungan yang lebih jelas. Pertama, kita bahas tentang pengurangan tarif PPH badan. Sasaran dari insentif ini adalah UMKM dengan omset maksimal 50 juta per tahun, dan juga industri strategis kayak sektor logistik dan manufaktur. Sebelumnya tarif PPH badan buat UMKM adalah 20%. Sekarang jadi 15%, sedangkan buat industri strategis dari 25% jadi 20%. Nah, biar gampang dimengerti, kita ambil contohnya. Kalau ada usaha UMKM yang dapat laba 1 miliar dalam setahun, sebelum insentif harus bayar pajak 200 juta, tapi sekarang cuma perlu bayar 150 juta. Artinya hemat aja 50 juta loh. Sama aja bisa pakai buat tambah modal usaha atau buat bayar gaji karyawan. Buat industri strategis juga sama. Kalau laba 1 miliar, hemat juga 50 juta per tahun. Selanjutnya, insentif kedua, bebas PPH final buat sektor pariwisata kreatif. Sasarannya ada hotel, restoran, usaha kuliner, dan juga UMKM kreatif yang kayak bikin kerajinan tangan atau konten kreatif gitu. Kebijakan ini selama 2 tahun ke depan, 2026 sampai 2027, mereka bakal bebas dari PPH final yang biasanya 0,5% dari omset. Contohnya aja, kalau ada usaha kuliner yang punya omset 100 juta setiap bulan, biasanya harus bayar PPH final 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, sekarang kan bebas, jadi uang 6 juta itu bisa kita pakai buat beli bahan baku lebih banyak atau bahkan buka cabang baru. Lanjut, insentif ketiga adalah pengurangan PPH pasal 21 buat pekerja di daerah 3T. Sebelumnya tarif PPH pasal 21 bisa sampai 35% buat penghasilan tinggi. Sekarang pemerintah turunin jadi maksimal 25%. Contohnya aja, kalau ada pekerja di daerah 3T yang dapat gaji 20 juta per bulan, sebelum insentif harus potong pajak sekitar 7 juta per bulan. Tapi sekarang cuma sekitar 5 juta, jadi hemat 2 juta per bulan. Uang itu bisa kita pakai buat kebutuhan sehari-hari atau menabung yang akhirnya juga bakal nambah permintaan barang dan jasa di daerah itu.
Keempat, insentif buat yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Sasarannya adalah usaha yang bikin pembangkit listrik dari tenaga surya, angin, ataupun air. Kebijakan ini mereka bakal bebas dari PPh badan selama 5 tahun pertama beroperasi. Bayangin aja ya, kalau ada usaha pembangkit listrik yang dapat laba 10 miliar per tahun, biasanya harus bayar PPh 2,5 miliar per tahun. Nah, ini dengan insentif ini selama 5 tahun bisa hemat total 12,5 miliar. Uang itu bisa kita pakai buat ekspansi usaha atau buat meningkatkan teknologi yang dipakai, jadi bisa lebih efisien lagi gitu. Kemudian insentif kelima adalah pelebihan beban pajak buat yang melakukan R&D atau penelitian dan pengembangan. Jadi kalau ada usaha yang nyalain anggaran buat riset produk baru atau teknologi baru, mereka bisa ngurangin beban pajak hingga 150% dari total biaya R&D tersebut. Contohnya aja, kalau ada usaha itu keluar biaya 500 juta buat R&D, biasanya cuma bisa ngurangin 500 juta dari laba kena pajak. Tapi sekarang bisa ngurangin 750 juta. Jadi hemat pajak lebih banyak, ini pasti bakal dorong usaha buat lebih inovatif ya. Keenam adalah pengurangan biaya masuk buat bahan baku industri dalam negeri. Sasarannya adalah industri manufaktur kayak otomotif, elektronik, dan tekstil. Sebelumnya biaya masuk rata-rata antara 10 sampai 15%. Sekarang jadi 0 sampai 5% buat bahan baku tertentu yang belum bisa jadi produksi di dalam negeri. Contohnya aja, kalau industri otomotif impor bahan baku senilai 1 miliar, sebelumnya harus bayar biaya masuk 100 sampai 150 juta, sekarang cuma perlu bayar 0 sampai 50 juta. Jadi hemat banyak banget. Ini bakal bikin harga produk jadi lebih murah dan daya saingnya lebih tinggi. Yang terakhir adalah simplifikasi produser pelaporan pajak buat usaha mikro dengan omset maksimal 500 juta per tahun. Sebelumnya mereka harus isi formulir yang panjang dan ribet. Sekarang cuma dengan formulir 1 halaman aja dan bisa dilakukan secara online cuma dalam 10 menit. Manfaatnya jelas banget, hemat waktu dan biaya administrasi sampai 70%. Jadi para pengusaha mikro nggak perlu repot lagi dengan urusan pajak dan bisa fokus lebih banyak ke usaha mereka. Oke, sekarang kita bahas dampak positifnya buat perekonomian Indonesia. Berdasarkan perkiraan dari DJP dan BPS, dengan insentif ini diharapkan investasi dalam negeri bisa naik sekitar 5-7% per tahun. Kemudian daya saing industri dalam negeri juga bakal meningkat karena biaya produksi lebih murah. Selain itu, perkiraan bisa diciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru antara tahun 2026 sampai 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional juga diharapkan naik dari 4,8% di tahun ini jadi 5,2% pada tahun depan. Dan yang penting, pendapatan masyarakat di daerah 3T juga bakal meningkat karena ada lebih banyak peluang kerja dan usaha. Meski banyak dampak positifnya nih, tetap ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, sosialisasi insentif ini belum merata ke seluruh pengusaha, terutama yang ada di daerah terpencil. Nah, yang kedua, ada risiko insentif ini disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak berhak. Dan yang ketiga, ada potensi penurunan penerimaan pajak negara secara sementara. Tapi jangan khawatir, pemerintah udah punya solusinya loh. Dengan meningkatkan edukasi pajak melalui seminar dan media digital, serta membuat sistem pemantauan yang lebih baik pakai teknologi digital. Lalu kita bandingin dengan kebijakan pajak yang sebelumnya, ada perbedaan yang cukup signifikan. Sebelumnya insentif pajak hanya fokus ke sektor tertentu dan produsennya sangat rumit. Tapi sekarang cakupannya lebih luas, mulai dari usaha mikro sampai industri besar, dan juga fokus ke daerah 3T yang serta sektor energi terbarukan yang penting buat masa depan kita. Produsennya juga dibuat lebih sederhana jadi mudah diakses semua orang. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil tadi adalah 7 insentif pajak ini merupakan langkah strategis dari pemerintah buat dorong aktivitas usaha dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampaknya nggak cuman buat pengusaha,
tapi juga buat masyarakat luas dengan lebih banyak lapangan kerja, harga barang jadi lebih terjangkau. Tentunya perlu kerjasama yang baik ya antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar manfaat dari insentif ini bisa dirasakan secara maksimal.